warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami dengan saya Indri Kurniawati dan juga ada Maulinda Irwan Masalasari, kemudian ada Rizka Rahmawati. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini, yaitu aspek sosial dalam ketahanan nasional. Kita akan mengaitkan topik dengan kasus nyata mengenai pernyataan Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili yang menegaskan pentingnya sinergi pemerintah, ulama, dan juga masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik global. Baik, langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, kita mulai dari kasusnya dulu supaya kita punya konteks, yaitu di awal Februari tahun 2025 Gubernur Lemhanas menyampaikan bahwa geopolitik global termasuk konflik Rusia, Ukraina, Israel, Palestina hingga kebijakan Trump 2.0 punya dampak besar ke Indonesia karena sinergi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi mutlak untuk menjaga persatuan dan ketahanan nasional. Dari kasus inilah kita akan mengaitkan dengan aspek-aspek sosial dalam ketahanan nasional, yaitu dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Sekarang kita mulai pembahasannya. Aku mulai dulu ya. Dari sisi ideologi, Aceh Hasan menegaskan bahwa NU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar punya peran penting dalam menjaga Pancasila sebagai konsensus kebangsaan. Artinya, ketika dunia sedang tidak stabil, Indonesia punya pegangan nilai untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau dari Rizka sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi, aku setuju ya. Dari perspektif ketahanan sosial, ideologi itu jadi lem perekat. Kalau ideologi bangsa kita kuat, masyarakat juga tidak akan mudah terprovokasi oleh narasi dari luar. Misalnya itu propaganda asing, isu sara, ataupun polarisasi politik. Misalnya saat ada konflik global itu banyak negara yang terpecah karena perbedaan ideologi tersebut. Indonesia itu kan justru punya Pancasila yang mampu menjadi penengah dari konflik-konflik tersebut. Seperti itu. Kalau dari Intan sendiri bagaimana? Kalau menurut aku yang menarik dari kasus NU ini, kita itu bisa lihat bagaimana nilai toleransi yang ditanamkan oleh ulama-ulama Indonesia itu ikut membentuk ketahanan ideologis negara. Mereka itu dapat membantu masyarakat agar tidak mudah untuk termakan radikalisme, kemudian hoax atau ekstremisme yang bisa menggoyangkan stabilitas negara. Jadi menurut aku sinergi dari pemerintah dan ulama ini bukan cuma simbolis aja ya, tapi betul-betul bagian dari pertahanan ideologi kita. Jadi sangat terlihat bagaimana ketahanan nasional ini juga berakar dari aspek ideologi yang kita miliki. Sekarang kita masuk ke aspek politik. Dalam berita itu disebutkan bahwa Indonesia telah berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, yang kemudian Presiden Prabowo melakukan diplomasi ke banyak negara termasuk BRICS dan negara barat. Kalau menurut Rizka bagaimana? Kalau menurut saya itu dalam ketahanan nasional ini stabilitas politik itu sebagai kunci ya. Jadi kalau politik luar negeri kita condong ke salah satu blok, dampaknya itu bisa memicu ketegangan internal dan juga eksternal. Jadi kebijakan bebas aktif itu tuh bukan sekedar teori, tapi juga sebagai strategi menjaga aman dari tekanan global seperti itu. Kalau Intan setuju nggak? Kalau aku sih setuju ya. Karena sinergi antara pemerintah dan ulama itu juga berpengaruh ke ketahanan politik di dalam negeri kita. Jadi kalau pemerintah mengambil kebijakan, tapi masyarakat terutama kelompok keagamaan besar itu tidak mendukung, maka bisa terjadi instabilitas politik. Jadi kepercayaan masyarakat pada pemerintah ini itu bagian dari ketahanan politik.
sih. Oh, jadi politik luar negeri dan stabilitas domestik dua-duanya saling terkait ya. Dan ini semua berhubungan dengan ketahanan nasional dalam aspek sosial. Karena masyarakatlah yang menjadi penopang utama dalam stabilitas politik. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek ekonomi. Aceh Hasan menyinggung bahwa konflik global berdampak pada roadmap ekonomi hijau, perdagangan, dan kebutuhan pokok. Bahkan bergabungnya Indonesia dengan BRICS punya pengaruh ekonomi. Kalau dari Rizka, bagaimana pendapatnya? Kalau dari perspektif aku mengenai ketahanan nasional ini, ekonomi yang stabil itu adalah pondasi kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau ekonominya terguncang akibat inflasi global, nantinya masyarakat itu bisa terdorong pada kerentanan sosial, misalnya itu meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan juga ketimpangan. Jadi nantinya ketahanan nasional itu tuh bisa terganggu. Kalau Intan setuju tidak? Kalau aku menurut Rizky betul ya. Apalagi sekarang kan banyak negara yang lagi mengalami resesi. Jadi masyarakat itu harus punya daya tahan ekonomi, misalnya melalui UMKM, kemudian kemandirian pangan, dan juga literasi finansial. Nah, peran ulama di sini juga itu terlihat dalam meningkatkan solidaritas ekonomi. Banyak lembaga zakat, kemudian pesantren yang menguatkan ekonomi umat kita sih. Nah, jadi intinya ketahanan dalam aspek ekonomi bukan hanya soal angka-angka negara, tetapi bagaimana masyarakat tetap bisa survive saat kondisi dunia tidak stabil. Nah, ini yang paling dekat dengan kita, yaitu mengenai aspek sosial budaya. Aceh Hasan mengatakan bahwa ulama berperan dalam menjaga penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Artinya budaya toleransi dan kebangsaan terus dijaga. Nah, kalau dari kalian bagaimana? Kalau dari aku, ketahanan sosial budaya itu tuh terkait bagaimana masyarakat itu bisa hidup harmonis di tengah keberagaman yang ada. Apalagi Indonesia kan punya ratusan suku, bahasa, dan juga budaya. Nah, saat ada isu global, misalnya Islamofobia di barat atau konflik agama di negara lain, masyarakat kita itu harus tetap kuat dan tidak saling curiga satu sama lain. Dari Intan bagaimana? Kalau aku izin menambahkan dari Rizka aja sih, kan dapat kita lihat juga organisasi agama seperti NU, kemudian Muhammadiyah, dan juga organisasi keagamaan lain itu berperan besar dalam membangun budaya damai. Nah, jadi mereka mengajarkan moderasi dalam beragama, kemudian bergotong royong, dan juga etika sosial. Nah, jadi hal ini sangat berhubungan dengan ketahanan sosial di masyarakat. Nah, jadi pemerintah dan ulama bersinergi yang terjaga bukan hanya stabilitas negara, tetapi juga keamanan sosial dalam masyarakat. Nah, sekarang kita masuk dalam aspek yang terakhir, yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Nah, kalau dari Rizka bagaimana? Kalau dari aku pribadi, konflik antara Rusia Ukraina dan juga Israel Palestina itu punya dampak tidak langsung ke Indonesia. Misalnya harga BBM, keamanan pelayaran, sampai ancaman siber. Nah, ketahanan keamanan itu bukan cuma soal militer, tapi juga mengenai kesejahteraan psikologis masyarakat sendiri. Kalau masyarakatnya panik, maka mereka tuh mudah terprovokasi oleh hoax. Itu tuh bisa mengancam keamanan nasional di negara kita. Kalau Intan setuju atau enggak, atau ada pendapat lain? Kalau aku sih setuju aja ya, soalnya kan peran ulama di negara kita ini sangat strategis. Nah, misalnya dalam kondisi kritis, masyarakat itu cenderung lebih percaya ke tokoh agama. Jadi kalau misalnya ulama menyebarkan pesan damai, masyarakat itu akan lebih tenang kayak gitu. Nah, ini juga bagian dari ketahanan sosial yang memperkuat pertahanan keamanan nasional. Menurutku gitu sih. Nah, jadi semua aspek yang kita bahas sebelumnya itu saling terkait, yang mulai dari ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan juga pertahanan dan keamanan. Semuanya bertumpu pada masyarakat yang solid dan memiliki ketahanan. Nah, kemudian baik,
kita sudah bahas panjang lebar mengenai ketahanan nasional dalam aspek sosial. Dilihat dari berbagai aspek yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, Rizka ada pesan atau bagaimana? Kalau dari aku pribadi itu semuanya itu kita kaitkan dengan kasus nyata agar lebih relevan dengan kondisi Indonesia di saat ini. Kalau dari Intan? Kalau menurut aku sih intinya ya, ketahanan nasional itu bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi juga tugas untuk seluruh unsur masyarakat di Indonesia, termasuk kita ini sebagai generasi muda. Nah, kita udah sampai di sesi akhir. Terima kasih kepada Intan dan juga kepada Rizka telah berbagi informasi kepada kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami bagaimana ketahanan nasional itu bekerja dalam kehidupan nyata. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye, terima kasih, selamat menonton.